Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala rahmat kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami hingga saat ini. Dan di hari yang baru ini kami hendak bergumul bersama dengan kebenaran Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar dianugerahkan pengertian yang benar, yang baik untuk mendengarkan dan memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Satu pertanyaan bagi kita. Bagaimanakah cara masuk ke dalam kerajaan Allah? Siapa saja yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal? Saudara, suatu ketika seorang datang menjumpai Yesus dan bertanya, bagaimana dia supaya masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Lalu Yesus menjawab, "Engkau telah mendengar seluruh hukum Taurat itu." Yesus mengucapkan itu, lalu seseorang itu menjawab Yesus, "Aku telah melakukannya dengan sungguh-sungguh sejak dari masa mudaku." Lalu Tuhan Yesus melanjutkan pembicaraannya bahwa ada satu hal lagi yang harus kamu kerjakan. Juallah seluruh hartamu, berikanlah itu kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Lalu respon seseorang itu menjadi kecewa mendengar ucapan Yesus itu. Kenapa? Karena dia seorang yang kaya raya, memiliki harta yang banyak. Lalu bagaimana dia melepaskan itu semua? Ekspektasinya mungkin adalah dia tetap dengan segala hartanya, lalu dia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa harus melepas itu semua. Namun oleh karena kekecewaan hatinya mendengar jawaban Yesus, dia meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tidak, tentu karena tidak bersedia dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian Tuhan Yesus melanjutkan pembicaraannya kepada murid-muridnya dan mengatakan, lebih mudah bagi seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, tentu ini sangat membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena kesulitan yang harus dihadapi oleh manusia itu sendiri untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya kemudian adalah, lalu siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Kalau sudah demikian teramat sulit dan mereka bingung, apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka perjuangkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Jika dibandingkan dengan seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan kemudian adalah, lalu dari mana keselamatan kita? Siapa yang menyelamatkan kita? Ini menjadi berita anugerah bagi kita. Jika bagi manusia keselamatan itu adalah sesuatu yang mustahil, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Tidak bisa dikerjakan oleh manusia dengan dirinya sendiri.
dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang ada padanya, atau usaha apa, hikmat apa yang dia punyai untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi keselamatan kita hanya datang dari Allah Bapa. Jika bagi manusia itu mustahil, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi juru selamat bagi kita. Karena itu apa yang tidak mungkin bagi manusia, karena keberdosaan manusia, karena kelekatan manusia, kelekatan hatinya, pikirannya kepada dunia ini, itulah yang menjadi penghalang bagi manusia. Tetapi ketika bertemu, berjumpa, dan sungguh-sungguh mengikut Yesus, maka bagi kita hari ini tentu di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada para pendengarnya. Lalu harta kita yang paling berharga apa? Bahwa begitu meneduhkan sekali apa yang dikatakan oleh buku ND kita. Holan sadadonarikot, Yesus lehonidiau, dan seterusnya. Hanya Yesus Kristus yang paling utama dari segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tak terbandingkan dengan harta emas, perak, atau apapun yang ada di dunia ini. Jika harus dibandingkan dengan anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada apa-apanya yang ada di dunia ini. Tapi persoalannya adalah kita manusia ini sering melekatkan diri kita dengan harta, dengan uang, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan pekerjaan, atau apapun itu, sehingga kita menjadi tidak sungguh-sungguh sepenuh hati mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bahkan manusia hari ini telah banyak yang memberhalakan teknologi, memberhalakan hartanya, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Padahal semua hal yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan Allah. Sekalipun begitu banyak hari ini kecanggihan oleh karena kecerdasan manusia, maka ingat, hikmat dan kecerdasan manusia itu pun datangnya dari Tuhan Allah. Karena itu semua hal dipakai untuk memuliakan Tuhan. Maka lepaskanlah kelekatan-kelekatan yang ada di hatimu, yang ada dalam pikiranmu, yang bisa menghalangimu untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan kesungguhan. Dan masuklah ke dalam kerajaan kekal itu, karena itu disediakan oleh Tuhan Allah bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang hanya mengandalkan kuasa kemurahannya. Bukan diri kita, bukan apa yang ada pada kita, tetapi semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan Allah. Mari bersama-sama menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus dengan menerima dan percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini. Tidak ada yang mustahil bagimu. Keselamatan kami pun datangnya dari Tuhan Allah. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu sangat mungkin bagimu. Karena itu Tuhan, Engkaulah penolong kami, penolong yang sejati. Engkau Tuhan yang melepaskan kami dari segala kelekatan-kelekatan yang ada di hati pikiran tentang dunia ini, sehingga kami memiliki kesungguhan untuk mengikut Engkau, sehingga kami memiliki kesungguhan hati untuk melayani sesama kami di tengah-tengah dunia ini sebagai tanda wujud cinta kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini bersama dengan pemeliharaan dan kemurahan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu
sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.